Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Salam, selamat pagi Bu. Mohon maaf ya saya terlambat masuk ini. Tadi habis ngambil raport anak ke sekolah soalnya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan sama-sama ya membahas tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah ya. Oh ya, ini semuanya sudah hadir ya? 30. Ya, sudah hadir semua. Oh ya teman-teman, ini semuanya di semester 5 akan melakukan atau menyelesaikan karya tulis ilmiah atau berupa tugas akhir yang lain untuk D3 akuntansi ini? Bu, belum menyelesaikan Bu, baru mulai. Nanti sampai semester 6 untuk tugas akhirnya. Tetapi di semester 5 ini sudah mulai ya? Iya Bu, sudah mulai membuat proposalnya. Oh, sudah mulai mengajukan proposal. Nanti karya tulisnya dalam bentuk apa? KTI-nya? Berupa laporan magang atau PKL atau berupa apa Devita? Untuk tugas akhirnya namanya KTTA. Ya, semacam karya tulis ilmiah begitu. Kalau magang bukan magang Bu, karena nanti magang nanti ada sendiri kalau nggak salah PKL. Itu. Jadi nanti tugasnya ya kurang lebih seperti menganalisis laporan keuangan, kemudian dibuat laporan dan sejenisnya. Kurang lebih seperti itu Bu. Untuk tugas akhirnya? Iya, untuk tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu, terus nanti ada PKL dan bikin laporan PKL, bikin sendiri gitu ya? Berarti ada 2 nanti? Untuk kelas D3 akuntansi ini? Iya. Iya, jurusan lain juga seperti itu Bu. Gitu. Soalnya kan ada yang bentuknya skripsi ya. Untuk yang D4 yang setaraf sama S1, jadi mereka mengerjakan tugas akhirnya skripsi. Kalau di PKN STAN ada tidak yang berupa skripsi? Ada Bu, untuk yang D4 membuat skripsi, ya. Oh, D4 membuat skripsi ya. Baik. Jadi untuk penulisan tugas akhir ya, karya tulis ilmiah ya, itu teman-teman sudah mulai mengajukan proposal. Berarti tahapan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sudah sampai mana sekarang untuk kelas ini? Kalau ini sama Bu untuk satu angkatan. Nanti batas proposalnya awal Januari kurang lebih, kalau tidak salah. Jadi ini masih proses pembuatan proposalnya. Oh gitu. Jadi pemilihan topik, penentuan judulnya sudah ini ya, sudah dapat ya teman-teman ya? Iya, sebagian besar sudah dapat, iya Bu. Ada beberapa yang masih mempertimbangkan seperti itu. Iya baik. Berarti sambil ini ya, sambil jalan ya, berarti ini nanti kita belajar tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Ini sambil teman-teman menyiapkan bahan dan menuliskan ya dalam bentuk proposal. Jadi targetnya di awal tahun adalah selesai proposal ya.
untuk tugas akhir ini? Iya, Bu. Baik, berarti kita mulai dari awal lagi ya. Teman-teman tentunya sudah tahu ya, paham tentang apa itu karya tulis ilmiah ya, biasa kita sebut dengan KTI ya. Itu merupakan karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Nah, fakta ini bisa didapatkan dari observasi ya atau percobaan, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, untuk teman-teman yang di D3 akuntansi ini, fakta yang digunakan untuk mendukung karya tulis ilmiah itu berasal dari apa? Yang sudah mulai mengerjakan. Dari laporan keuangannya, Bu, atau dari laporan dari perusahaannya dan wawancara dari internal, gitu, Bu. Teman-teman ini ya gimana? Ada juga dari kajian pustaka juga, Bu, lihat-lihat dari buku. Oh, ada yang mengambil dari kajian pustaka. Jadi teman-teman ini nanti akuntansinya akuntansi pemerintah atau akuntansi perusahaan? Berbeda-beda, Bu. Untuk satu angkatan ini nanti udah diplot di mata kuliah mana, ada yang ambil akuntansi, ada yang ambil audit, ada yang sistem informasi akuntansi, begitu, Bu. Oh, dibagi-bagi. Jadi sudah ini ya, udah ada apa? Semacam penempatannya ya gitu ya. Placement gitu ya. Ini Iya, udah diplot di apa gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti penempatannya itu ya. Baik, jadi meskipun berbeda-beda ya, baik dari observasi maupun dari kajian pustaka, nanti sama saja ya, teman-teman tetap akan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, sebuah karya tulis ilmiah itu bersifat argumentatif. Artinya penulisannya itu didasarkan pada hasil penelitian atau kajian teoretis. Nah, kalau hasil penelitian berarti nanti kita melakukan semacam observasi ya, atau eksperimen, percobaan. Sementara kalau kajian teoretis itu teman-teman bisa berangkat dari sebuah studi pustaka. Jadi melalui buku-buku atau tulisan-tulisan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa etiket penulisan karya tulis ilmiah ya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ilmiah, salah satunya yaitu etiket penulisan karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, ya, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dalam karya tulis kita, karya tulis ilmiah itu, kita harus menyampaikan sesuatu yang berangkat dari kebenaran. Kemudian mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya. Nah, si penulis, apapun hasilnya ya, baik dia berangkat dari kajian pustaka ataupun dari percobaan, seorang penulis harus komit ya, harus memiliki komitmen dan mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya kepada pembacanya. Jadi memang seorang penulis harus bisa menyampaikan argumen-argumen ya pada tulisannya. Kemudian menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya.
Kemudian selanjutnya menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Jadi dalam karya tulis ilmiah kita diperbolehkan mengutip ya, melakukan sitasi atas karya orang lain atau tulisan orang lain, tetapi kita tidak diperbolehkan melakukan plagiat ya. Kita tidak boleh mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya kita. Karena itu termasuk tindakan kejahatan intelektual ya. Kemudian selanjutnya tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasikan seseorang. Jadi dalam sebuah tulisan ya, dalam tulisan kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang. Jadi tulisan kita itu harus bersifat objektif. Selanjutnya, tidak mengunggah tulisan dan media yang sama dengan orang lain. Nah, misalnya kita menulis, kita bersama teman gitu ya, sebuah tulisan dilakukan oleh dua orang, dua atau tiga orang misalnya. Kemudian si A mengunggah di media yang sama dengan orang lain. Meskipun diunggah di media yang berbeda pun, secara etiket itu tidak diperbolehkan ya, karena tulisan itu adalah hasil karya berdua atau bertiga. Sebaiknya tetap mencantumkan dua nama atau tiga nama si penulis. Tidak diperbolehkan mencantumkan hanya salah satu penulis saja. Nah, beberapa jenis karya tulis ilmiah ya, ada makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, masing-masing karya tulis ilmiah ini memiliki tujuan dan maksud yang berbeda. Apabila teman-teman ini seringnya membuat karya tulis ilmiah berupa makalah. Biasanya mahasiswa ya diberi tugas untuk membuat sebuah makalah. Baik hanya sebagai tugas saja atau makalah yang akan disampaikan dalam sebuah seminar. Di sini makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Jadi data di lapangan itu bisa kita dapatkan berdasarkan pengalaman atau dari hasil percobaan dan sifatnya objektif. Artinya di situ tidak ada kecenderungan subjektif dari si penulis. Nah, ini sementara menurut KBBI makalah memiliki arti ya, tulisan resmi, tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, di sini makalah itu bisa dibacakan di muka umum
Itu maksudnya dalam sebuah seminar atau mungkin persidangan. Jadi teman-teman itu nanti setelah mengumpulkan proposal ya, itu apakah disidangkan, diseminarkan di depan teman-teman atau hanya dikumpulkan saja untuk karya tulis akhir ini? Dikumpulkan aja bukan masalah. Oh, dikumpulkan saja. Jadi tahapannya nanti setelah makalah, setelah proposal itu dikumpulkan, tahapannya apa? Kalau proposal udah diterima, nanti selanjutnya ini Bu, baru membuat KTTA-nya Bu, karya tulisnya. Oh, berarti dilanjutkan dengan penulisan ya? Iya Bu. Nanti lanjut atau tidaknya itu untuk dituliskan dari dosen pembimbing ada catatan gitu, boleh lanjut atau tidak atau harus diperbaiki gitu ya? Kalau nggak salah ini sebelum dikumpulkan ke pihak lembaga nanti dikumpulkan ke dosen dulu, mungkin nanti ada beberapa revisi kayak gitu Bu, baru kalau udah benar baru disampaikan ke lembaga. Nanti kalau dari lembaganya juga masih ada penyaringan lagi, maksudnya mungkin siapa tahu belum nggak diterima sama lembaga karena ada suatu hal, nanti suruh bikin lagi, mungkin kayak gitu. Oh gitu, jadi masih ada proses ya sebelum itu menjadi sebuah proposal, itu ada prosesnya dulu berarti. Mungkin bisa bolak-balik ya antara mahasiswa ke dosen pembimbing ya? Iya Bu. Iya baik. Setelah jadi karya tulis pun tidak diseminarkan ya atau tidak dibacakan gitu ya Said ya? Tidak Bu, kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya sekadar dikumpulkan saja ya? Iya. Ya mungkin berbeda untuk setiap tulisan ya, karya tulis ilmiah. Kalau berupa skripsi, teman-teman nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya istilahnya seperti itu dari hasil tulisan kita itu dalam bentuk seminar. Jadi ada seminar proposal, ada seminar hasil. Nah di tingkat proposal itu seorang penulis ya itu juga mempertanggungjawabkan apa yang akan dituliskan nantinya sampai selesai itu seperti apa. Bahkan setelah menjadi hasil ya sampai selesai itu juga diseminarkan. Ada yang disajikan atau diseminarkan dalam sidang terbuka atau dalam sidang tertutup. Jadi hanya di depan dosen saja, dosen penguji. Nah, yang kedua, selain makalah ada kertas kerja. Ya kurang lebih hampir sama ya kertas kerja ini dengan makalah. Mungkin kertas kerja ini lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, di sini kertas kerja itu diartikan sebagai karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Jadi kalau kertas kerja ini cenderung disampaikan dalam suatu seminar. Sementara mungkin kalau makalah bisa jadi tidak selalu diseminarkan. Kalau makalah bisa jadi hanya sebagai semacam tugas yang harus dikumpulkan. Atau seperti halnya artikel yang dikirimkan ke media, bisa dalam bentuk jurnal ataupun proceeding yang disajikan dalam sebuah kumpulan makalah. Kemudian yang ketiga skripsi. Skripsi ini cenderung untuk menyebut karya tulis ilmiah
mahasiswa yang menyelesaikan jenjang S1 ya, strata 1. Biasanya kita menyebutnya dengan skripsi. Skripsi ini berupa karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Jadi jenjang skripsi ini ya, level skripsi ini, kita menggunakan pendapat orang lain yang berupa teori, kemudian kita berdasarkan data yang kita peroleh di lapangan, baik dari studi pustaka maupun observasi lapangan ya, kita memiliki pendapat sendiri berdasarkan teori yang kita gunakan. Tetapi pada tingkat skripsi ini kita belum sampai menyintesis ya teori dari orang lain. Kita hanya menggunakan teori orang lain yang kita terapkan untuk menganalisis data observasi yang kita peroleh di lapangan. Jadi dalam skripsi ini kita bisa menegaskan kembali pendapat atau teori orang lain, atau mungkin ingin membuktikan dengan skripsi, dan diharapkan sebuah tesis itu mampu menyajikan sebuah temuan baru dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahapan tesis ini, penulis mampu menyintesis dua teori yang digunakan dalam menganalisis data yang kita peroleh dari observasi. Jadi biasanya pada level tesis ini kita menggunakan beberapa teori ya untuk menganalisis data. Sementara pada tingkatan skripsi biasanya kita cukup menggunakan satu teori saja. Nah, yang terakhir ini karya tulis ilmiah yang berupa disertasi. Ini digunakan untuk menyebut tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau strata 3. Nah, pada tulisan disertasi ini, si penulis diharapkan mampu menyajikan sebuah dalil atau sebuah teori dan harus dibuktikan sendiri oleh penulis. Dari ketiga jenis tulisan tadi ya, skripsi, tesis, dan disertasi, disertasi ini yang paling berat ya, karena seorang penulis harus mampu menyajikan sebuah teori baru, dalil baru, dan harus dibuktikan sendiri. Nah, level ini ya. Amin. Amin, ya benar. Karena memang ya tidak semua bisa sampai level terakhir ini ya, sampai level doktor. Tetapi generasi anak-anak sekarang itu sangat cepat ya proses belajarnya. Ketika saya dulu mengambil sekolah lanjutan ya, itu saya
belajar sama teman-teman yang dari S1 mereka langsung lanjut S2 gitu. Jadi ilmunya itu masih segar ya, masih fresh graduate gitu. Jadi mereka lanjut. Nah, sekarang saya juga melihat hal baru ya, fenomena baru, anak-anak dari S2 langsung lanjut S3. Jadi pada umur yang kurang dari 30 tahun, mereka sudah selesai pada jenjang doktoral. Ya, anak-anak sekarang lebih hebat. Sementara kalau generasi saya yang mungkin di atas umur 40 tahun lah, baru bisa menyelesaikan sampai jenjang doktoral. Atau mungkin malah sampai umur 50 ya, di atas 50. Tapi anak-anak sekarang bisa kurang dari 30 tahun mereka sudah bisa menyelesaikan sampai jenjang S3 ini. Saya salut sama anak-anak yang sekarang ya, apalagi generasinya Devita, Said ini lebih lagi ya. Apalagi kalian yang sekolah di PKN STAN ini kan melalui seleksi yang sangat ketat dari seluruh Indonesia ya. Jadi benar-benar yang sekolah di PKN STAN ini sudah melalui seleksi, sudah terseleksi melalui baik seleksi alam maupun seleksi secara akademis ya dari sekolah ya. Jadi kalian yang sekolah di PKN STAN ini cukup berbangga hati ya, karena kalian adalah anak-anak peserta mahasiswa terpilih dari seluruh Indonesia. Ya, amin. Nah, selanjutnya ini ya, tahapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah melewati tahapan ini, karena ada yang mungkin sudah hampir selesai untuk mengerjakan proposal. Jadi tahapan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian yang kedua pengumpulan data, kemudian pengorganisasian dan pengonsepan, yang keempat pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan kelima penyajian atau pengetikan. Meskipun 5 tahap ini disajikan secara urut begini, tetapi kita sebagai penulis ya, kita yang akan melakukan penelitian itu tidak serta-merta mungkin ya melakukan urut-urutan ini persis seperti ini. Yang mungkin sambil melakukan persiapan, kita sudah sambil mengumpulkan data. Sambil juga menyiapkan konsepnya, menyiapkan bagaimana struktur penyajiannya. Nah, untuk penyuntingan konsep ini juga biasanya dilakukan bersama-sama ya. Tidak semua serta-merta jadi langsung kita sunting di akhir, itu juga tidak. Untuk penyajian dan pengetikan ini juga kita biasanya tidak semua menunggu selesai baru kita ketik, juga tidak. Bisa kita cicil dari awal, kita ketik sedikit demi sedikit. Nah, yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan ini tentu saja kalian mulai memilih kira-kira topik mana yang menarik yang akan dijadikan sebagai topik penelitian untuk karya tulis kita. Mungkin teman-teman tertarik untuk mengangkat topik seputar penyusunan laporan keuangan, ya teman-teman mulai melirik laporan keuangan dari instansi mana. Kemudian untuk laporan keuangan itu juga kan terlalu luas. Nah, kalian bisa mengambil salah satu saja unsur dalam laporan keuangan itu untuk dijadikan topik. Sebaiknya dalam pemilihan topik ini kita sifatnya lebih sempit ya. Jangan terlalu luas
Kalau terlalu luas nanti biasanya tuh tidak bisa mendalam ya, karena biasanya kita hanya melihatnya secara umum saja. Jadi mungkin datanya atau jangkauannya kalau kita mengambil topik itu lebih sempit ya, kita persempit, kemudian jangkauannya juga sempit, sehingga kita bisa menganalisis dengan lebih mendalam. Kemudian setelah kita memilih topik, kita tentukan judulnya. Nah, tentu saja topik bisa saja sama ya dengan judul, tetapi biasanya judul ini dalam sebuah frasa yang panjang ya. Misalnya topiknya tentang laporan keuangan di misalnya di badan bahasa gitu ya, di tingkat eselon 1 badan bahasa. Kemudian penentuan judulnya kita akan mengaitkan laporan keuangan itu dengan apa misalnya. Dengan kinerja instansi atau dengan status WBK sebuah instansi atau dikaitkan dengan apa. Nah, itu bisa diperluas ya untuk judul ini. Siapa yang kira-kira sudah selesai ya sampai proposal atau mungkin dalam ini penentuan judul, atau semua yang ada di kelas ini sudah selesai semua? Belum, Bu. Devita udah selesai, Devita? Baru dapat judul, Bu. Belum mulai. Oh, baru dapat judul. Ngambil judul apa, Devita? Saya ambil audit, Bu. Ini judulnya disebutkan, Bu. Boleh, nggak apa-apa kan? Diketahui teman-teman juga nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya tentang audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Judulnya analisis pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK atas penanganan pandemi COVID-19 di kabupaten atau kota seprovinsi Jawa Tengah tahun 2020. Ya, ribet ya, Bu, judulnya. Bukan, iya memang terlalu panjang. Kemudian itu tidak merepotkan Devita karena semua kabupaten kota di Jawa Tengah. Iya, Bu, dibatasin se-Jawa Tengah. Begitu. Iya, se-Jawa Tengah itu kan berarti meliputi semua kota dan kabupaten itu tadi ya? Iya, Bu. Untuk pembandingnya, Bu, nanti. Jadi kalau hanya satu kota atau kabupaten, nanti jadinya apa ya, Bu? Kurang, ya terlalu sedikit dan tidak ada pembanding antara kota yang satu dengan yang lain. Karena kan Jawa Tengah ini salah satu yang terbesar kasus terjangkitnya. Pandemi COVID-nya ya. Iya. Gitu. Oh, jadi nanti tujuan akhir dari karya tulisnya untuk membandingkan ya, untuk membandingkan hasil auditnya atau seperti apa? Untuk melihat pemeriksaan selama pandemi ini seperti apa, gitu Bu, untuk tiap kabupatennya, lalu dibuat secara keseluruhan Jawa Tengahnya dari tiap kabupaten ini, apakah sudah sesuai nanti se-Jawa Tengah dengan peraturan yang dibuat, begitu. Oh, jadi misalnya ada pemeriksaan BPK. BPK Iya. itu memiliki aturan misalnya gitu kan untuk pemeriksaan dalam masa pandemi ini seperti apa gitu ya. Tetapi apakah itu semua nanti akan diterapkan di semua kabupaten kota di Jawa Tengah atau bagaimana itu nanti? Arahnya seperti apa, Devita? Nanti membandingkan dengan peraturannya, apakah sudah dijalankan dengan sesuai. Ini kan tujuannya dengan tujuan tertentu. Jadi nanti ada beberapa tujuan khusus. Misalkan apakah ada dalam pelaksanaannya ada penyelewengan atau ada kerugian negara atau ada temuan seperti itu, Bu.
dalam Oh. pelaksanaannya dengan peraturan begitu. Oh gitu. Jadi oh iya. Tetapi nanti itu dibandingkan di semua kabupaten kota. Iya Bu, ya. Kalau nanti arahnya misalnya ke TGR gitu ya, kerugian negara, terus atau penyimpangan atau mungkin hanya kesalahan administrasi atau apa, itu nanti tidak bisa ya, hanya dalam lingkup satu instansi saja gitu, tidak perlu dibandingkan. Jadi hanya melihat penerapan aturan dari yang dibuat oleh BPK itu. Tidak ke arah sana ya, Devita ya. Nanti ke arah sana juga sih Bu sebetulnya, tentang penerapannya terlebih dahulu. Nanti apakah ada hal-hal yang seperti temuan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, baru nanti dibahas itu kenapa dan dilihat di daerah lainnya seperti apa pelaksanaannya, gitu Bu. Banyak sekali ya itu ya kayaknya ya. Saya membayangkan itu sangat banyak itu. Iya Bu. Jadi saya sendiri kalau misalnya, gimana Devita? Iya Bu, jadi kepikiran sekarang banyak juga. Banyak juga itu karena nanti satu saja itu sudah banyak ya. Misalnya di instansi kami ya di Badan Bahasa itu ada pemeriksaan BPK. Nah, BPK memang sudah memiliki peraturan ya terkait untuk pemeriksaan ini, apalagi di masa pandemi dia pasti akan memberlakukan sebuah aturan khusus ya yang berbeda dari mungkin saya belum melihat ini meskipun BPK sudah masuk di kantor. Nah itu misalnya nanti dalam audit itu ditemukan hal-hal yang berupa sifatnya hanya kesalahan administrasi saja. Nah, itu seperti apa tindak lanjutnya? Kemudian kalau ditemukan berupa TGR ya, kasus ganti rugi. Nah, itu seperti apa tindak lanjutnya? Nah, pengelompokan dari hasil audit BPK itu saja nanti mungkin akan cukup banyak ya Devita. Belum nanti kalau itu dibandingkan di daerah lain gitu. Saya kurang tahu kalau di daerah, tetapi dalam satu instansi saja kalau saya melihat di kantor itu sudah cukup banyak gitu. Bukan masalah cukup banyak temuan ya yang didapatkan oleh BPK bukan, tetapi hal-hal yang akan diperiksa oleh BPK itu sangat banyak gitu. Nah, Devita sudah mulai mengidentifikasi ya hal-hal apa saja yang akan menjadi ranah pemeriksaan BPK itu, misalnya dalam Kabupaten A itu apa saja gitu, sudah mulai dipetakan. Iya Bu, kalau kemarin setahu saya dari hasil saya mencari-cari itu Kok suara Devita kecil banget ya? Oh iya ya Bu, terlalu kecil ya? Ini udah saya besar. Oh, masih kecil. Enggak, tadi sudah besar, yang sekarang kecil banget. Oh iya, ya kenapa ya? Sudah cukup. Gimana? Tadi sampai mana ya Bu, lupa. Sudah mulai dipetakan belum? Oh iya, kalau di pemeriksaan BPK itu kan ada 3 jenis pemeriksaan. Pertama pemeriksaan laporan keuangannya, kemudian kinerjanya, lalu yang saya ambil ini yang ketiga, yang dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kinerja mungkin akan lebih banyak dari yang saya baca. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini ya selain 2 pemeriksaan tadi Bu, jadi akan lebih terkhususkan gitu. Lebih khusus ya, berarti nanti yang 2 pertama itu tidak diambil ya sebagai sampel ya? Iya, tidak Bu. Berarti memang lebih mengerucut. Kalau sudah ditentukan dari awal seperti itu,
insya Allah ke depannya ya, maksudnya setelah menjalankan apa yang menjadi kerangka penulisan di awal itu tidak bingung lagi gitu. Apakah ini nanti terlalu luas jangkauannya atau terlalu banyak nanti hal yang harus disentuh gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita menghindari hal seperti itu dalam pemilihan topik atau penentuan judul ya. Sebisa mungkin kita lebih sempit gitu. Selain Devita, siapa yang sudah mulai? Syed mungkin? Saya sudah tapi masih kurang banyak, Bu. Sudah tapi masih kurang banyak, itu seperti apa maksudnya? Ya, dari proposalnya mungkin ini latar belakang juga baru beberapa persen, terus yang apa ya, poin-poin selanjutnya juga masih ada yang kurang gitu, Bu. Iya, tidak apa-apa, tetapi paling tidak sudah punya gambaran awal ya, tulisan kita itu nanti mau seperti apa. Jadi ketika kita menuangkannya dalam latar belakang, dalam tujuan, dari maksud, manfaat gitu ya, hal-hal yang ada di dalam pendahuluan itu tentunya kita sudah memiliki gambaran awal tulisan kita itu nanti kemana arahnya gitu. Ada gambaran awal tidak, Syed? Oh ya, saya tentang apa? Kalau saya kan ambilnya ini akuntansi keuangan, jadi saya ambil judulnya tinjauan atas